Shalom teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini topik bahasan kita adalah masturbasi atau onani. Masturbasi atau onani itu adalah perbuatan seks yang kita pikirkan, kita fantasikan, atau kita imajinasikan. Mungkin hal ini tidak banyak dibahas, tidak banyak dibicarakan, namun sangat banyak dilakukan, bahkan rata-rata dilakukan terkhusus bagi anak-anak muda. Fantasi seks ini yang ada dalam pikiran kita dan hati kita, itulah yang seringkali membuat kita menginginkan hal yang lebih, yang membuat kita berusaha untuk memuaskan diri kita. Masturbasi atau onani ini berbicara soal kepuasan daging, kepuasan diri sendiri, kepuasan seks. Masturbasi ini diambil dari bahasa Latin yang artinya memuaskan diri. Nah, kenapa sih orang-orang banyak melakukan masturbasi atau onani ini? Hal ini disebabkan karena tidak puas diri. Tidak puas diri disebabkan karena relationship yang broken dengan keluarga, dengan teman-teman, kepahitan, dan juga rasa sakit hati, atau mungkin sejak kecilnya dia melihat hal-hal yang sudah tidak baik dalam keluarganya, dan itu membuat dia memaksakan dirinya untuk mencari kepuasan dirinya. Masturbasi ini sangat berdampak, sangat berbahaya bagi terutama untuk psikologi kita, di mana kita bisa merasakan rasa yang tidak berharga, rasa rendah diri, rasa bersalah yang berlebihan, dan juga yang paling parahnya adalah menyebabkan kerusakan hubungan dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Nah, jika hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai rusak, sudah mulai renggang, sudah mulai ada batasan karena dosa terselubung akibat dari masturbasi yang kita lakukan ini, maka kita sudah sulit untuk mengendalikan diri kita, lebih gampang untuk terperosok ke dalam dosa-dosa yang lebih parah dari masturbasi ini. Sementara firman Tuhan dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Lalu bagaimana pandangan Alkitab mengenai dosa masturbasi atau onani yang sering dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang ini? Mari kita lihat dalam Matius 5 ayat 27-28 yang berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya dalam hatinya, maka dia sudah berbuat jinah di dalam hatinya. Berzina itu ada dua hal. Yang pertama, berzina secara perbuatan, yang sudah kita ketahui dan sebelumnya ada saya bahas di video saya sebelumnya. Yang kedua ini adalah berzina secara pikiran dan hati kita. Firman Tuhan dalam Matius tadi mengatakan bahwa setiap orang yang memandang dan menginginkan seorang perempuan dalam hatinya, maka dia sudah berbuat zina. Artinya, kalau kita memandang perempuan atau memikirkan hal-hal yang tidak baik atas perempuan ini, kita sudah mulai berfantasi dengan seorang perempuan, itu sama dengan kita sudah melakukan perbuatan zina ini. Seseorang melakukan onani atau masturbasi itu biasanya memiliki fantasi pikiran dan juga menyimpan hal-hal itu di dalam hatinya, mulai memikir-mikirkannya, mulai mereka-rekakan hal-hal yang mengenai dosa masturbasi ini, dan dia semakin terikat di dalamnya. Dan firman Tuhan jelas berkata bahwasanya hanya memandang dan menginginkan seorang perempuan dengan cara yang salah itu sudah berbuat zina. Mungkin teman-teman berkata bahwa teman-teman tidak melakukan perbuatan zina, tidak melakukan percabulan, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, tidak melakukan hubungan seks dengan istri orang, tidak melakukan hubungan seks dengan suami orang. Tapi coba uji lagi hati Anda. Apakah hati Anda, pikiran Anda itu tidak ada menyimpan yang namanya dosa percabulan atau dosa onani ini? Apakah hati dan pikiran Anda seperti yang Amsal bilang, Anda jaga dengan segala kewaspadaan? Atau apakah hati dan pikiran Anda itu telah menyimpan, atau pikiran Anda itu mulai berimajinasi, berfantasi mengenai seks, atau telah melakukan dosa masturbasi dan onani ini? Lalu bagaimana untuk kita bisa terlepas dari masturbasi? Kalau misalnya kita itu sudah terlanjur
terikat di dalamnya dan sudah melakukan dosa masturbasi atau onani. Yang perlu kita tahu dulu adalah masturbasi itu adalah berbicara soal kepuasan diri. Berbicara soal kepuasan ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwasanya kepuasan yang sejati itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan untuk itu teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita mencari kepuasan di dalam Dia, membangun relationship dengan Tuhan, dan juga mulai membuka diri. Karena masturbasi ini sendiri hanya memuaskan area seksual doang, dan itu hanya sementara aja. Dan itu akan berulang-ulang, yang akan mengakibatkan bahkan ada orang yang sampai meninggal karena terikat dalam masturbasi ini. Nah, untuk mencari yang benar-benar kepuasan sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan yang sangat merindukan saudara-saudara, Tuhan yang sangat merindukan teman-teman, Tuhan yang sangat merindukan pertobatan kita semua, dan Tuhan yang tidak pernah memandang apa dosa yang sudah kita lakukan. Tapi Tuhan yang selalu penuh dengan pengampunan, Tuhan yang sangat menganggap kita berharga, Tuhan yang sangat mencintai kita. Mari kita datang kepadanya. Dan juga kita mulai terbuka dengan orang sekitar kita. Kita mulai terbuka dengan komunitas-komunitas yang positif, dan kita mulai meminta dukungan doa. Karena jelas firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 5 ayat 16 berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Kita perlu mengaku dosa kita pribadi dengan Tuhan. Kita perlu berkata, "Tuhan, ini yang sudah saya lakukan selama ini. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini kelemahan-kelemahanku. Tuhan, aku telah berdosa, aku telah berbuat dosa. Aku letakkan semua beban ini di tangan-Mu, dan Engkaulah yang memperbaiki diriku. Engkaulah yang senantiasa membawa aku sesuai dengan jalan-Mu." Dan kita mulai komitmen untuk benar-benar yang namanya mengikuti jalan Tuhan. Kita rajin baca firman, kita mulai datang ke gereja, kita mulai mencari komunitas, dan kita mencari ibadah-ibadah. Dan percayalah teman-teman bahwa Anda bukan hanya saja disembuhkan, tapi Anda akan menjadi berkat, akan menjadi jawaban bagi orang-orang yang masih terikat. Anda akan menjadi contoh bagi orang-orang lain yang masih terikat. Karena percayalah bahwa seseorang yang benar-benar mengaku dosanya itu akan disembuhkan. Dia akan menjadi berkat, dan dia akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk membawa kabar baik kepada setiap orang yang memerlukannya. Ikan yang hidup adalah ikan yang berenang melawan arus. Bukan ikan yang mati yang berenang melawan arus, dan bukan ikan yang besar saja yang berenang melawan arus, tapi ikan yang hidup. Demikian juga dengan kita. Orang yang memiliki hidup di dalam Tuhan adalah orang-orang yang berjuang untuk melawan dosa-dosa ini. Orang yang benar-benar akan berprinsip terus maju menerobos arus yang ada di dunia ini, untuk dia mampu lepas dari dosa-dosa kedagingan ini.